Halo dan selamat datang kembali. Pernah nggak sih ngerasa otak kita tuh kayak lagi ngeheng? Momen-momen yang kita sebut gagal pikir, di mana logika kita tiba-tiba kayak keluar jalur. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar pas momen-momen aneh itu muncul. Oke, kita mulai dari sini deh. Pernah nggak Anda pulang ke rumah, lihat barang belanjaan terus mikir, tunggu, kenapa juga ya saya beli pemanggang roti bentuk unicorn ini? Tenang, Anda nggak sendirian. Kita semua pernah ngalamin. Dan seringnya, itu nggak sepenuhnya salah kita loh. Peter Hollins ngasih definisi yang pas banget buat momen gagal pikir ini. Di cerita pengalamannya waktu remaja, pas nganterin orang tuanya beli mobil. Penjualnya itu pinter banget, pakai segala macam trik, nahan-nahan harga, bikin seolah-olah mobilnya bakal laku cepet. Semua itu dirancang biar orang tuanya ngalamin kelalaian sesaat dan akhirnya bikin keputusan yang gak rasional. Nah, momen kayak gitu tuh inti dari obrolan kita kali ini. Sekarang kita masuk ke tema besar yang pertama. Kita sering banget percaya kalau kita ini pemikir yang mandiri, tapi apa benar kehendak bebas kita sekuat itu? Kita semua kan suka ya mikir kalau kita ini kapten di kapal kita sendiri, punya prinsip kuat, mandiri, dan gak gampang goyah sama omongan orang lain. Tapi ternyata riset psikologi nunjukin kalau kita mungkin lebih sering jadi penumpang daripada yang kita kira. Oke, coba kita bayangin bareng-bareng ya. Anda lagi di sebuah ruangan buat ikut tes penglihatan simple. Tugasnya cuma nyocokin panjang satu garis dengan 3 garis pilihan. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Semua orang lain di ruangan itu yang Anda pikir peserta juga sebenarnya aktor yang sengaja disuruh ngasih jawaban yang jelas-jelas salah. Dan ini nih bagian gilanya. Waktu dites sendirian, akurasi pesertanya hampir 100%. Tapi begitu masuk ke dalam kelompok yang jawabannya salah, tingkat kebenaran langsung anjlok. Bayangin, lebih dari sepertiga peserta rela ngingkarin apa yang mata mereka lihat sendiri, cuma biar nggak beda sama yang lain. Jadi, kenapa bisa gitu? Ash nemuin 2 alasan utama. Pertama, pengaruh normatif. Ya kita cuma pengen diterima aja. Kayak misalnya Anda baru masuk kantor baru, terus lihat semua orang pakai baju ungu. Besoknya Anda jadi ikutan pakai baju ungu juga. Kedua, pengaruh informasional. Kita jadi ragu sama diri sendiri dan mikir, jangan-jangan mereka tahu sesuatu yang aku nggak tahu. Kalau tekanan dari teman aja bisa bikin kita ragu sama mata kita sendiri, gimana ceritanya kalau yang ngasih perintah itu figur otoritas? Ini ngebawa kita ke eksperimen berikutnya yang jujur lebih bikin nggak nyaman. Eksperimen Milgram ini ngeri banget. Peserta yang jadi guru disuruh ngasih setruman listrik ke murid tiap kali jawabannya salah. Mereka dengar teriakan kesakitan, dengar orang mohon-mohon buat berhenti, sampai akhirnya sunyi senyap dari ruangan sebelah. Sementara itu, peneliti berjas lab di samping mereka cuma ngomong dengan tenang. Eksperimen ini mengharuskan Anda untuk lanjut. Dan hasilnya benar-benar bikin merinding. 62%